Oke, selamat siang Bapak dosen serta teman-teman semuanya. Saya Victoria Hade Diwa dengan NIM 2003030004 kelas 1A. Saya akan membahas mengenai tugas mata kuliah pengantar sosiologi. Itu tugas dari buku 2 mengenai status sosiologi dan sains. Selama kita terkesan dengan pemahaman kita dan penguasaan dunia material, ilmuwan dan filsuf, ilmu pengetahuan telah mencoba untuk menentukan apa yang membedakan sains modern yang sukses dan jalan buntu, seperti mencoba menghasilkan emas dan batu, atau bacaan masa depan buat kita telah berupaya namun telah gagal untuk menghasilkan garis demarkasi yang tidak ambigu. Dan ketika kita melakukannya melihat lebih dekat apa yang sebenarnya dilakukan oleh para ilmuwan sejati, kita sering menemukan bahwa kehidupan sains yang tidak berhasil tidak sesuai gambaran yang dilukis oleh filsuf. Tidak kurang, kita bisa membuat daftar seleret ciri-ciri itu lebih mungkin ditemukan dalam astronomi daripada astrologi. Misalnya, sementara kita tidak bisa dengan kepastian membagi ide dunia tentang material ke dalam sains dan sains semu, kita masih dapat percaya secara menguntungkan tentang hal-hal yang lebih kurang atau ilmiah, bahwa sesuatu yang kita sampaikan tidak sesuai pernyataan selanjutnya hampir tidak pernah mengganggunya. Yang kedua, dalam teori ilmiah yang baik harus sesuai dengan bukti. Ini mungkin tampak jelas, tetapi apa yang seharusnya dituntut oleh ilmuwan dalam hal ini adalah jauh lebih dekat daripada yang biasa dilakukan oleh awam, menerima standar yang sangat berbeda beroperasi, misalnya dalam konvensional dan dalam pengobatan alternatif. Dalam pengujian Donbelen, sejumlah besar pasien dibagi menjadi kelompok uji dan kelompok kontrol. Yang satu diberi obat, yang lainnya adalah placebo yang tidak berbahaya dan lebam. Sampai alokasi terungkap pada akhir percobaan, baik pasien maupun dokter tidak tahu siapa yang mendapatkan obat yang sebenarnya dan siapa yang placebo. Hanya jika dites tempel menunjukkan peningkatan yang nyata atas kelompok placebo adalah percobaan diterima sebagai bukti yang baik dan keaktifan obat. Yang ketiga, meskipun ilustrasi dan pengobatan tradisional justru dapat menemukan banyak contoh ilmuwan modern yang juga efektif dalam mencoba menyelamatkan teori hewan peliharaan. Mereka dari sangkaan sains ini disajikan oleh para ilmuwan yang sangat berkomitmen usaha ilmiah secara umum, tetapi terlalu terkait teori khusus mereka sendiri. Tapi kemudian ilmuwan hanyalah manusia, orang yang telah menghabiskan dan puluh tahun mengembangkan teori tertentu tentang partikel dan tentang partikel subatomic, cenderung bekerja keras untuk mempertahankan tubuh gagasan yang membesarkan namanya. Yang keempat, pada abad ke-19, beberapa ahli genetika berpendapat bahwa karakteristik yang diperoleh individu selama mereka masa hidup bisa diwariskan melalui gen mereka. Menurut para biologi Prancis, J.B. Lamarck percaya bahwa jerapah berusang karena kebiasaan perdagangan untuk memakan daun pohon. Yang pertama adalah bahwa ilmuwan sosial jarang dapat membuat eksperimen saat meneliti Usher Phase Association atau UDA dan pada Usher Volunteer Force atau UVC, dua organisasi teroris loyalis utama di Irlandia Utara. Setelah menemukan segalanya tentang para pemimpin yang penting. Yang kelima, bertentangan tentang yang diharapkan organisasi teroris bukan kejahatan pribadi yang disimpan. Apa yang jauh lebih penting daripada paksaan telanjang adalah untuk bisa membujuk dan mendamaikan. Namun keterampilan ini tampaknya umum di antara para pemimpin UDA dan UVC selama 25 tahun. Penemuannya tidak pernah benar dalam arti sekarang dan selamanya, mereka selalu sementara dan selalu ditingkat. Agak canggung untuk mengatakan bahwa sains membuat kemajuan karena kita tidak tahu di mana kita berada pergi, tetapi kita pasti tahu di mana kita telah, dan dengan demikian dapat berbicara tentang sains secara bertahap menjauh dari kesalahan. Yang keenam, mengingatkan itu dasar-dasar ilmu kedokteran sebagai sistem peredaran darah tubuh, penemuan relatif baru. Ilmuwan tidak terkesan usai ide ke dalam ilmu pengetahuan yang baik. Kunci dari penggantian satu penjelasan dengan penjelasan lainnya adalah
pengumpulan sistematif dan data ekstensif yang berkaitan dengan masalah tersebut. Cara sains untuk menangani masalah atau kegagalan, bayangkan dalam mengembangkan teori baru tentang perilaku partikel subatonik, para ilmuwan satu pekerjaan tetapi gagal dan harus dipertimbangkan kembali teori tersebut. Dalam sains yang buruk, seperti klaim Erich von Däniken bahwa teori didukung oleh potongan fakta yang diambil dari konteksnya, dan dalam ilmu pengetahuan yang baik, kunci dari penggantian suatu penjelasan dengan penjelasan lainnya adalah pengumpulan sistematif dari data ekstensif yang berkaitan dengan masalah. Yang ketujuh, nilai dari pendekatan ini yang paling mudah dilihat jika kita mempertimbangkan alternatif dan apa yang tampak sebagai jaminan diubah menjadi dukungan lebih lanjut untuk sistem kepercayaan yang bergeser pada ciri-ciri kompetensi yang sangat umum, seperti menonjol beberapa kegiatan komunitas lainnya ke atribut terkait tugas yang spesifik. Ahli kimia yang mempelajari reaksi biohierarki bisa saja merancang eksperimen lebih baik lanjut yang konstan dianggap sebagai variabel asing dan memusatkan perubahan hanya pada hal-hal yang dianggap sentral, tetapi tidak bisa untuk tujuan percobaan mengambil masyarakat yang sebelumnya stabil memulai perang saudara kecil. Tidak membaca yang perlu membujuk yang kisah pengetahuan sosial ilmiah tidak bisa membenarkan terorisme, bahkan tidak ada keraguan etis, itu tidak praktik. Saya tidak memiliki maupun kekuatan untuk melalui perang. Yang kedelapan, memiliki hubungan yang secara fundamental berbeda dengan dunia nyata daripada eksperimen kimia, karena eksperimen sosial bukan plasmi yang terjadi secara alami itu sendiri merupakan peristiwa sosial baru. Itu masalah lainnya adalah tampaknya terlalu kompleks untuk diharuskan. Hal ini membawa kita pada salah satu film terpenting dari sains yang baik, yaitu Cari Sains Mengenai Kegagalan Mengembangkan Teori Baru tentang perilaku partikel, dan juga harus mempertimbangkan kembali teori dalam terang bukti baru. Jika bisa dikembangkan dalam mencakup hasil baru atau dapat menjelaskan mengapa teori baru itu menyelesaikan, maka itu harus berlaku. Nilai dan pendekatan ini paling mudah dilihat jika kita mempertimbangkan alternatifnya, bahwa tampak dari kegagalan diubah menjadi dukungan lebih lanjut untuk sistem kepercayaan. Generasi pertama pimpinan selalu orang-orang yang telah menduduki kepemimpinan komunitas sebelum agama Protestan mengenani masalah. Yang kesembilan, Protestan berpindah dari wilayah pekerja mulai dari mengorganisasi diri menjadi kelompok freelance. Mereka menjamar di pekerja serikat, komunitas, asosiasi partai usia dan OSIS, dan asosiasi perumahan. Orang-orang yang terkenal pada ayat tahun 1945 sangatlah berbeda. Ada pada demokrasi persyaratan umum status sosial yang penting untuk dekade pertama, tetapi tidak setelahnya. Generasi pertama pemimpin harsi selalu ada orang-orang yang pernah menduduki beberapa peran kepemimpinan komunitas. Ada juga operator pembunuhan kejam dan perencana aksi atau kegiatan tambahan yang diperlukan dan penggagalan dana oleh bank, pemeriksaan dan perdagangan. Perbedaan antara generasi membawa pada sebuah kesimpulan, yaitu di mana sebuah perusahaan baru tidak memiliki pengalaman atau dapat menunjukkan rekaman jejak dari status atau kompetensi, dipanggil untuk menentukan kepemimpinan dalam fargo pendidikan modern, dianggap sebagai keterampilan yang dapat ditransfer. Jadi, suatu perbedaan utama antara ilmu alam sosial adalah bahwa gagasan terakhir adalah biasanya tidak dapat diuji secara ketat dengan menjadi asaran eksperimen yang menghasilkan fitur tindakan manusia menarik perhatian dan konsekuensi kehidupan yang sedang berlangsung, namun juga melakukan eksperimen semu yang sudah dicoba dan dilakukan untuk membandingkan tindakan yang menarik kita dalam berbagai pengaturan yang paling mirip tetapi berbeda dalam satu atau dua cara utama. Dan yang ke-10, OT kerja Roosevelt kantor dari komunitas Europis memberikan ilustrasi yang bagus dan ingin tahu mengapa beberapa komunitas berhasil sementara yang berekor. Bacaannya yang paling ekstensif tentang sejarah kelompok-kelompok tersebut dan kelibatan dalam komunisme. Dalam tahun 1960-an telah memberinya beberapa generalitas tentang fitur mana dari masyarakat tersebut dapat bekerja. Keilmuan sebelumnya bekerja dan dibentuk oleh pengamatannya yang tidak sistematif dan menyingkirkan teks ide-ide untuk menghindarinya. Oke, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.